Oke, halo sedulur Salatiga. Kali ini kita berada di kampus IAIN Salatiga. Dan kenapa kita datang ke sini? Karena kita bakal mengangkat salah satu sosok istimewa di Salatiga. Siapa dia? Dia orang desa sih, tapi sudah kuliah melanglang buana ke berbagai penjuru dunia. Kita akan langsung datang, kita akan ngobrol banyak pandangan-pandangan beliau tentang kehidupan, sosial, dan budaya. So, Sosis edisi kedua. Oke, mohon izin lepas masker, Mas, supaya bisa terdengar lebih jelas. Oke, teman-teman, hari ini kita hadir di salah satu kampus di Kota Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang sedang melakukan perjalanan tidak terlalu panjang, semoga masih ya, menuju ke Universitas Islam Negeri UIN. Insya Allah segera. Salatiga, insya Allah segera. Dan sore hari ini di acara Sosis, sosok istimewa Salatiga, meskipun sebenarnya kapasitas beliau bukan hanya di Salatiga. Ya, tapi luar biasa beliau hadir di Salatiga setelah berjuang untuk berjanjian gitu Mas ya, karena kemarin 2 minggu di Jakarta. Alhamdulillah sore hari ini ketemu. Mas Munajat namanya sederhana sih, atau mungkin disapa dulu ya. Disapa dulu Mas Munajat, kita pengen tahu dulu deh, Mas Munajat ini lahir di Klaten, Jawa Tengah. Mungkin bisa bercerita sedikit Mas tentang perjalanan Mas Munajat dari Klaten sampai akhirnya bisa ke Salatiga. Nah, jadi asalnya saya lahir di Klaten, tepatnya di Bonyuan Jatinom. Oh, Tinom. Ya. Dan Jogja lewat biasanya. Salah satu pusat kuliner sate selain Salatiga. Sate kambing. Iya, yang paling empuk Yang paling empuk itu di Jatinom. Monggo silakan berkunjung. Iya. Nah, jadi saya di Jatinom itu sampai SD di kampung. Terus kemudian nama saya kebetulan sebenarnya saya namanya beda-beda. Mulai di kampung di Salatiga sampai di Jakarta beda-beda. Nah, panggilannya kalau orang tua saya manggilnya Najat. Karena mas saya itu namanya Munawar, adik saya Makmun, nama saya Munajat. Jadi kalau Mun semua bingung. Terus kemudian ke Salatiga, kalau Salatiga ada yang manggil Najat, ada yang manggil Mun, ada yang manggil lengkap Mas Munajat ya. Tapi setelah ke Jakarta, saya punya nama keren. Nama keren apa ini Mas? Lekmun. Sama sebenarnya awalnya ketika di Amerika kita saling membahasakan sesama orang Jawa ketemu membahasakan anak-anak. Saya manggil teman saya Pak D, dia manggil membahasakan anaknya Le. Sampai ke Jakarta jadi namanya Lekmun. Jadi setelah sampai SD saya ke Solo, ke MTS, Pondok Pesantren Modern Assalam Surakarta. Habis itu pindah ke Jogja, ke Madrasah Aliyah program khusus. Itu dulu kayak Taruna Nusantaranya Kementerian Agama. Itu buatan Pak Munawir Sadali. Habis itu ke Jogja, ke IAIN Sunan Kalijogo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terus habis itu lulus tahun 98 saya langsung jadi dosen sini. Masih muda ya? Kelahiran berapa Mas? Kelahiran 75. Waktu itu 23 tahun. 23 tahun sudah jadi dosen IAIN Salatiga, masih di samping Pemkot. Di Pancasila ya. Habis itu 2002 alhamdulillah dapat beasiswa ke Belanda ke Universitas Leiden yang hari ini ulang tahun ke 446. Masih kalah sama Salatiga Mas. Karena Salatiga usianya 1270. Berarti lebih hebat. Nah, makanya saya sebentar aja 2 tahun udah cukup. 2 tahun cukup. Lamanya di sini. Habis itu balik ke sini, terus kemudian ya namanya dosen cari beasiswa lagi. Akhirnya saya ke Amerika. Ke Amerika habis lulus 2012. Waktu itu Pak Jokowi ya singkat cerita kemudian terpilih presiden. Terus habis terpilih presiden ada beberapa tim yang alumni dari Amerika, dari luar negeri itu banyak yang direkrut untuk menjadi tenaga ahli. Alhamdulillah saya salah satu yang direkrut. Saya itu 2014 sampai 2019 itu saya
ikut Pak Jokowi menjadi tenaga ahli untuk yang menganalisis kebijakan-kebijakan di hukum waktu itu ya, hukum dan pertahanan itu Mas. Politik, hukum, pertahanan, keamanan dan HAM, strategis. Isu-isu strategis terkait itu Polhukam HAM. Polhukam HAM itu. Sampai 2000. Terus habis itu 2019 saya pulang, tapi kemudian diminta sebentar, saya kebetulan kenal baik dengan Pak Menteri Agama yang lama, Pak Fakhrul Razi. Ya. Saya diminta untuk membantu beliau sampai awal 2020 menjadi staf khusus Menteri Agama. Terus ini balik ke kampung halaman, bangun desa. Wah, Bali desa bangun kota. Bangun kota ya, di Salatiga itu kota. Oke, menarik sekali. Dan Mas, dengan kan dari Bonyoan tadi ya, kemudian sampai berjalan-jalan ke perjalanannya panjang, tentu banyak hal yang memang mampu merubah jenengan, mampu memotivasi jenengan untuk ya mampu mencapai banyak hal. Apa Mas? Motivasi-motivasi yang mungkin sering ditanamkan orang tua atau harapan jenengan pribadi sehingga bisa mencapai banyak hal. Ya masih yang saya pegang baik dari orang tua ya, karena saya besarnya di pesantren. Itu yang saya pegang itu apa yang masih ternyata konsisten di mana-mana, itu membuat nyaman gitu. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, mulai dari orang sekitarmu, itu dari orang tua, dari para guru-guru saya ya, guru-guru maupun kiai yang pesen itu kayaknya nyaman, sehingga kita bisa mudah diterima di mana-mana gitu. Ya tantangan selalu ada namanya hidup, tapi itu yang menjadi dasar pedoman gerak hati kita ketika melangkah kemana saja. Saya kira itu. Jadi siapapun kita, jadi apapun kita, saya kira kok itu enak gitu kalau dipegang bermanfaat buat yang lain. Migunan itu meraping lian. Gitu Mas. Oke, menarik sekali tadi. S3 pada waktu berarti 2012 saat resesi ekonomi Mas ya. Mungkin ada cerita sedikit, kan pasti kan saat resesi itu kan melanda di dunia gitu Mas. Jenengan sebagai seorang yang jauh-jauh datang dari Salatiga ke Amerika, tentu banyak tantangan yang dicapai waktu itu. Cerita sedikit. Tantangannya waktu kuliah di Amerika itu ya mungkin pernah dengar film Lupus ya Mas. Film Lupus yang era hidup lahir tahun 70 80-an tahu. Kuliah di Amerika itu keren, ganteng, gitu, gaya, keren bro. Tapi setelah sampai sana, waduh, ternyata pembelajaran di sana itu luar biasa, karena beban bacaannya itu ternyata kita hidup itu hanya bisa ke kamar perpustakaan sekolah, kuliahnya sedikit, tapi tugasnya itu minta ampun. Nah itu yang ya menantang, gitu. Tapi setelah selesai, bisa bertahan juga ya, gitu. Tapi itu yang membuat, jadi pendidikan di Amerika itu memang sangat menekan kita dalam arti yang positif. Maksudnya menekan kita untuk maju, kita jadi senang membaca, jadi apa itu. Selama 5 tahun saya seperti itu, gitu. Terus itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua waktu itu betul resesi. Tahun 2000 sebenarnya 2009-2010 itu Amerika kan resesi. Saya kan dapat beasiswa Fulbright hanya 3 tahun. Umumnya itu setelah dapat beasiswa selesai itu diteruskan oleh universitas. Universitas. Gimana? Waktu saya itu pas resesi. Jadi beasiswa itu hanya diberikan untuk in-state itu hanya orang Texas saja, karena saya dari Texas A&M untuk pribumi gitu ya? Untuk pribumi, bukan seluruh Amerika, hanya untuk Texas saja. Kita orang luar, terus akhirnya ya sebenarnya saya nilainya cum laude hampir 4 lah, 39, 38, 39 itu, karena ada yang B waktu itu, 1 atau 2 saya lupa, itu yang B. Saya udah mau putus aja, biaya jelas. Saya punya anak istri bareng di sana. Istri ya, sana Mas ya? Iya. Kemudian istri bekerja. Jadi kalau makan sebenarnya nggak masalah. Akhirnya setelah banting tulang saya cari pekerjaan di sana. Akhirnya saya dapat pekerjaan jadi RT. Nah, dari pekerjaan itu bisa saya gunakan untuk membiayai SPP, kuliah. Nah, makannya dari istri saya bekerja. Jadi jangan dibayangkan kayak lupus lagi ya. Gitu ya. Ya, jadi gitu ya, akhirnya ya saya dengan istri itu ya berjuang bersama. Sebenarnya makanya saya ini perjuangan bersama saya dan istri gitu.
Sebenarnya orang tua itu sebenarnya menawarkan, tapi kan nggak tega kita. Mendingan saya pulang. Tapi karena akhirnya istri mendukung, terus saya alhamdulillah dapat pekerjaan. Akhirnya ya 5 tahun, 5 tahun pas gitu. Karena rata-rata sebenarnya 4,5, tapi sambil nunggu wisuda itu 5 tahun. Itu hitungannya cepat sih untuk sana. Gitu. Cum laude tadi, oke. Luar biasa Mas. Dan tentunya kalau kita tarik ke Salatiga gitu Mas ya, artinya jenengan sudah melanglang buana ke sekian banyak negara, ke sekian banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dicapai. Kok kerso Mas pulang kembali ke Salatiga? Apa harapannya? Tentunya selain untuk kampus juga tentunya harapan untuk Salatiga apa sih Mas menurut jenengan? Ya, harapannya. Ya saya ingin, ya patokan kita saya kembali ke yang awal gitu. Bermanfaat buat orang lain. Saya kira di Jakarta itu juga sudah lumayan lah 5 tahun di tim dapurnya, dapur ahlinya tim Pak Jokowi itu juga luar biasa. Beberapa bulan ikut mendampingi Kementerian Agama, plus saya juga di sini, saya sudah tahu ya. Mengapa tidak ini Salatiga sambil ya biar ya kita kan dekat rumah itu kan ya. Kita kan cari ketenangan, betul. Seneng, tentrem, ayem gitu. Itu juga untuk pulang ke Salatiga. Oke. Nah, kita sering mendengar nih Mas Munajat, meskipun banyak hal gitu ya, Mas Munajat sering mengatakan ada politik jihad gitu ya Pak ya. Artinya apakah termasuk salah satu Mas Munajat pulang ini juga salah satu bentuk jihadnya Mas Munajat juga atau seperti apa? Ya ini ya jihad, sebenarnya jihad itu sebenarnya ya itu mengabdi selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tapi ini masih usaha saya. Selesai dengan sini mengabdi untuk semuanya. Kalau Islam kan yang saya yakini dengan ya nasihat para kiai itu kan kita bermanfaat untuk alam semesta. Ya bukan hanya orang Islam tapi ya manusia, seluruh dunia, ya lingkungan sekitar, ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah gitu. Jihad saya itu biar saya bermanfaat untuk yang lainnya. Ini yang makanya saya aktif di mana-mana, terutama saya punya ketertarikan ke kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, gitu termasuk salah satunya difabel, anak-anak panti asuhan. Makanya ketika saya diserahi oleh para kiai untuk membantu ngajar panti asuhan ya dengan senang itu hobi. Oke, gitu. Biasa. Luar biasa. Oke, Mas Munajat. Kemudian kita sering mendengar Mas Munajat ini sedang merancang gitu ya. Salah satunya adalah computational thinking. Meskipun mungkin pemirsa juga belum banyak tahu nih tentang hal itu. Mungkin Mas Munajat bisa bercerita tentang computational thinking itu seperti apa? Sekarang saya mungkin dari umum dulu. Sekarang era apa? Revolusi industri 4.0. Artinya apa? Atau ada yang lain juga yang mana Society 5.0. Society 5.0 itu ya kita sudah gadget, koneksi semuanya, kerjasama antara manusia dengan ini sudah sangat saling memanfaatkan. Otak semua sudah dipindah di sini. Revolusi 4.0 itu Internet of Things. Jadi semua serba internet. Jangan ngebel pakai internet, ngubungi bayar pakai internet, cari tiket pesawat pakai internet. Cari jodoh pakai internet. Cari jodoh dihapusi lewat internet. Nah, itu semua kehidupan jahat, baik, semua ada di sini. Intinya apa? Siapa yang menguasai ini, dialah akan menjadi penguasa. Jangan sampai orang-orang jahat menguasai ini. Harus orang baik-baik, siapapun, kita mulai dari sini. Sebab saya mulai dari Salatiga untuk piloting komputasional. Jadi computational thinking itu apa? Kita ngajari anak-anak. Karena revolusi 4.0 industri itu mau nggak mau kita harus mengakui bahwa computer scientist itu dibalik pemikirannya itu yang membuat revolusi, perubahan cepat-cepatan. Gojek, Tokopedia, Bukalapak itu 10 tahun lalu nggak ada yang mengira, tapi sekarang menjadi orang paling top. Bukan hanya di Indonesia, di Asia dan dunia. Nah ini siapa yang makanya saya pengen ngajari anak-anak, adik-adik, mulai dari yang RA. TK ya, MI atau SD, TK, SD, Madrasah Ibtidaiyah, MTS itu cara berpikir computational thinking, thinking like a computer scientist, gitu, berpikir. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Nah, ini sudah kita
kembangkan ini, jadi ngajari ini, tapi ini sangat mendasar. Jadi itu ngajari anak, anak itu jangan sampai didikte oleh ini. Nanti ke depan anak-anak Solo Tigo, anak-anak Indonesia ini harus yang mendikte ini, bukan menjadi korban, tapi pelaku untuk kebaikan. Nah kayak gitu. Nah ini computational thinking. Nanti ada informatika ini nanti akan melekat. Makanya saya mulai mengajak teman-teman informatika untuk mengembangkan madrasah dan sekolah mulai dari Salatiga dan Jawa Tengah ini. Ini sedang mulai berkembang Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat dan DKI. Nah ini kemudian saya yang fokus yang relawan untuk madrasah, yang punya jaringan ke madrasah. Nah ini biar nanti computational thinking terus nanti berkembang, ya nanti akhirnya harapannya 20-30 tahun mendatang ketika Indonesia itu menjadi ranking dari PDB-nya itu kan 200, McKinsey, PricewaterhouseCoopers itu kan meramalkan 2045 itu akan menjadi 4 terbesar di dunia, anak-anak kita menjadi penguasanya. Nah ini kita mulai dari siapkan, mulai dari sekarang. Nah itu yang akan kita kembangkan. Jadi computational thinking ini sebenarnya ngajari anak berpikir solutif, efektif, efisien, cepat, optimum. Jadi berpikirnya selalu kayak gitu. Nah itu diajari harus sejak RA, sejak taman kanak-kanak. Ini yang akan kita kembangkan ekosistemnya. Nah kebetulan dulu gerakan kita relawan dengan teman-teman dosen muda, dosen informatika, dosen IPA, biologi, kita menyatu, terus kemudian dengan teman-teman di UKSW gerakan bareng gitu. Tapi alhamdulillah kita sekarang didukung oleh Google ORG ya untuk mengembangkan ini. Mohon doanya nanti mulai dari Salatiga. Salatiga Smart. Iya. Ah, gitu. Oke, menarik sekali Mas. Dan misalnya ini ya, kemudian pemirsa ini ada beberapa orang tua nih. Tadi kan tentu kan tidak bisa setiap hari bertemu Mas Munajat gitu ya untuk mengajar banyak hal. Kalau orang tua sekarang masih di rumah, apalagi di era sekarang masih pandemi seperti ini, sekolah belum ada, masih di rumah. Kira-kira untuk membantu mewujudkan mimpi Mas Munajat nih, orang tua di rumah, kakak-kakak di rumah itu bagaimana mengajari adik-adiknya yang anak TK sampai paling tidak bisa sedikit nantinya Mas Munajat masuk itu lebih mudah. Untuk computational thinking. Untuk computational thinking. Sehingga di rumah tuh. Untuk computational thinking kita sedang mengajari guru-guru. Guru-guru. Jadi guru-guru di madrasah sama di SD. Kebetulan madrasah sudah hampir selesai. Gitu. Karena yang punya hubungan banyak kita dekat hampir semua secara personal tahu. Jadi gitu. Terus kemudian kita sudah beberapa platform yang paper itu juga kita siapkan. Kebetulan ini ada organisasi namanya Bebras. Semua bahan itu sudah disiapkan. Oh gitu. Dan senangnya saya karena organisasi ini sifatnya nirlaba. Jadi bahkan ketika saya membisniskan ini, saya akan dicoret. Nah ini yang satu hati. Di blacklist. Langsung di blacklist. Nah itu kan, bahannya sudah disediakan. Bahan online, offline semua ada. Kok saya membisniskan? Nah gitu. Jadi mereka memang tujuannya ingin mencerdaskan, ya kalau kita mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak-anak kita. Nah gitu, itu jadi satu visi dulu, satu frekuensi ya. Ya satu frekuensi. Nah ini bahannya sudah ada. Nanti kalau orang tua ini bisa melihat di Bebras gitu aja di Google, di Google itu. Bebras latihan computational thinking. Nanti bisa lihat di bawah ini. Ya, lihat. Nanti yang edit biar ketik. Lihat di bawah ini. Ya, nanti saya kan nanti bisa latihan sendiri, bukunya ada, latihan online-nya ada. Jadi pesan saya orang tua itu ini COVID ini nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita lawan. Gitu. Maunya gimana? Kita yang harus berubah, menyesuaikan, beradaptasi. Nggak usah khawatir. Rezeki Allah itu banyak. Gitu. Ini misalnya ini ditutup, yang dibuka itu ada 1000 pintu lainnya. Jadi mau nggak mau ya dengan contoh Singapura sekarang, mereka sudah menyelesaikan pakai digital platform. Sekarang sudah nggak terelakkan. Kita manual terus, memaksa manual. Sementara ini kenaikan angka COVID masih belum bisa dikendalikan. Nggak ada yang negara mana yang bisa mengendalikan, nggak ada. Bisa mengendalikan tahu-tahu lockdown. Bisa mengendalikan tahu-tahu ada berita besok lockdown. Paling bagus ada kita jangan dilawan. Kita adaptasi, kita inovasi, berkreasi. Digital platform kita maksimalkan. Ya goyang iya, berat iya, tapi ini adalah saatnya berubah daripada kita kandas. Gitu. Ya. Computational thinking. Oke.
Terakhir Mas, tentunya kalau berbicara tentang Salatiga gitu Mas Iya. ya. Salatiga salah satu dikenal sebagai Salatiga kota toleran, kemudian kota smart karena kita kota cerdas kedua se-Indonesia menurut Iya. penelitian dari Kompas ya Mas Iya. ya. Tentunya Mas Munajat harapan-harapannya terhadap Salatiga ke depan, Salatiga itu seperti apa sih harapan-harapan Mas Munajat ke depan? Ya. Banyak pusat-pusat pergerakan di dunia ya. Itu justru mulai dari kota-kota kecil. London itu kecil, Amsterdam itu kecil, Belanda itu kecil, tak bisa pelabuhan se-Eropa dikuasai oleh Belanda. London itu Singapura paling dekat dengan kita, Singapura. Semua termasuk orang Eropa, Amerika, kalau beli semua terkait dengan Asia, itu duitnya harus lewat mampir Singapura dulu. Oh gitu? Mampir Bank Singapura, ibaratnya nih. Dari bar Singapura, padahal nggak ngapa-ngapain. Ya gitu. Gitu. Jadi Salatiga, okay. Salatiga ini kan kota kecil. Rakyatnya kan smart, Betul. punya hati. Artinya bisa menerima siapapun, kayak gitu. Karena kunci dari inovasi, kunci dari kemajuan itu adalah ketika itu multi. Gitu loh. Ini landasan filosofinya di sains itu kayak gitu. Kalau itu hanya dua, kita nggak akan ada inovasi. Inovasi itu tercipta ketika ada multi perspektif. Akhirnya muncullah yang baru. Kalau hanya satu dua itu benar salah. Tapi kalau multi itu akan melahirkan, karena belum tentu enggak itu misal benar salah. Ini akan kompleks, baik tidak baik, maksimal kurang maksimal, kan besok berubah. Setuju, Gitu. sangat setuju, tidak setuju, sedikit setuju, kurang setuju gitu ya. Dan kosong Dan bawahnya. Gitu. Itu ya Mas ya, Nah, jadi Salatiga, kota ini kecil. kita mulai dari situ. Salatiga saya kira banyak ikon-ikon yang bisa, potensi yang bisa dikembangkan, khususnya terkait dengan yang kita bicarakan tadi. Semua orang tahu ketika ngomong anak alumni STM yang bisa menguasai proses, yang bisa mengalahkan di profesor di Oxford, semua orang Indonesia tahu. Wong Itu image yang sudah seluruh Indonesia tahu. Kenapa itu tidak dikembangkan? Toh anak Salatiga ini sekolah-sekolah di Salatiga ini rujukan ini, rujukan dari daerah sekitarnya. Kenapa itu tidak dikembangkan? Jadi banyak sebenarnya, apalagi sekarang era digital. Kenapa kita tidak menjadi digital? Jadi Silicon Valley-nya Indonesia, mumpung ini belum ada trennya di mana-mana. Kenapa tidak di Salatiga? Kita perguruan tinggi banyak, SDM banyak. Nah, gitu. Singapura, London, kita pindah Salatiga dulu. Mulai dari kecil. Nah, gitu. Oke, kalau tadi terakhir banget Mas, pesan untuk para pemuda. Gitu ya, para pemuda ini salah satunya kan Mas Munajat di dosen ya Mas ya, tentunya banyak bertemu dengan anak-anak muda untuk ya menyimpan sekaligus mengekspresikan gairah-gairah mereka terhadap kemajuan, sekaligus juga batas-batas tertentu gitu. Mas Munajat ada pesan-pesan apa untuk para pemuda-pemuda? Anjay. Ya, kalau pesan saya untuk diri saya sendiri. Iya, juga ya marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabati, muda-mudi Salatiga, mulai dari diri kita sendiri, menengok diri kita sendiri. Cuma saya mau melihatkan di sini ada, pernah dengar Gojek, sekarang yang paling terkenal, Nadiem Makarim, terus siapa itu Aziz itu pendiri Bukalapak, Tokopedia, itu anak muda semua. Gitu. Ini era disrupsi. Ini era disrupsi. Jangan pernah menyepelekan kemampuan Anda sendiri. Gitu. Siapa Nadiem? Siapa itu pendiri Bukalapak? Siapa pendiri Tokopedia? Itu mungkin dia juga nggak mengira dirinya bisa sebesar itu, sehebat itu. Jadi jangan pernah menyepelekan kemampuan Anda sendiri. Mumpung muda, kembangkan. Cara kembangkan gimana? Kita coba bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Orang tua pengen kita sukses belajar, kita bahagia dengan tetangga pengen lingkungannya aman, tentram, kita bantu dia menjadi tetangga yang baik. Kita punya adik, ya pokoknya orang di sekitarnya coba kita membuat happy, bahagia, bermanfaat. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan membahagiakan kita, gitu. Akhirnya memberikan manfaat, kita bisa membahagiakan secara lebih
masih. Dewasa. Soalnya yaitu communal thinking, latihan berpikir solutif, efektif, efisien, cepat, optimum. Nggak usah mikir yang hua-hua, itu udah hilangkan kayak gitu. Jangan terjebak pada jangan jadi korban ini, Anda harus menjadi pelaku. Betul. Pelaku untuk kebaikan maksud saya. Iya. Ya. Oke, itu ya. Jadi jangan mudah baper kalau dibully gitu, jangan Oh, iya, mudah baper. Mas. Kan biasanya netizen menghina Oke. netizen dengan segala Iya. kata-katanya, Mas. Iya. Kadang-kadang anak muda kalau sudah di apa ya di Paedo gitu ya, Iya. di medsos kan udah Tuh, satu, oke. nggak boleh ya. Iya. Harus bangkit. Solutif, Solutif, optimum, apalagi Mas? efektif, Efisien, cepat. cepat. Gitu. Oke, itu terima kasih Mas Munajat. Itu masih banyak hal yang nanti akan dibuka di edisi ke depan. Kita bakal ketemu lagi dengan Mas Munajat. Kita bakal ngobrol banyak banget dan kita masih tunggu terus tentunya pengabdian Mas Munajat Oke. untuk bisa bermanfaat. Mohon untuk doanya bersama. dari masyarakat Salatiga. Oke. Siap. Oke, dan kalau Bapak Ibu atau teman-teman pengen ketemu sama Mas Munajat di kampus IAIN Kampus 3. setiap hari ya? Kampus 3 ya Mas? Kampus 3 dan 2. Kampus 3 dan 2. Oke, terima kasih. Terus bersemangat jadi yang terbaik apapun peranmu dan tetap saksikan YouTube Pemerintah Kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.